Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan, sukacita daripada Tuhan, terus mengalir dalam kehidupan kita. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru. Di mana kami sering meninggalkan Tuhan. Kami sering mengecewakan Tuhan. Kami sering mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap memperhatikan kami. Tuhan tetap mengutamakan kami dalam setiap langkah Tuhan terhadap kami. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu. Untuk itu Tuhan kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Masuklah ke dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan kecewakan mereka. Jangan kecewakan mereka. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan buka lagi dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi malam, seorang ibu hampir saja membuat putrinya yang tercinta kecewa. Karena dia dan suaminya sama-sama bekerja. Dan baru tadi malam, mereka tiba di rumah sudah pukul 9:30 malam. Ternyata kepulangan mereka sudah sangat dinantikan oleh Silia. Demikian mereka memanggil putri sematawayang yang duduk di bangku SD. Dia memegang 2 lembar surat di tangannya. Satu untuk mamanya dan yang lain untuk papanya. Tanpa memberi salam hangat, kami langsung masuk ke kamar. Dengan diikuti oleh Silia di kamar dengan penuh semangat. Ia langsung menunjukkan surat-suratnya kepada papa dan mamanya. Papanya menerima surat itu dengan antusias. Sementara mamanya buru-buru masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, baru mamanya menyiapkan makanan untuk suami. Dan setelah selesai, baru dia kembali ke kamar. Tanpa disadarinya, ternyata Silia menantikan untuk memberi komentar atau tanda terima kasih atau atas surat yang dibuatnya secara khusus untuk mamanya. Karena mamanya tidak juga memberi respon, akhirnya Silia berkata, sebenarnya Silia mau kasih mama kado, tapi nggak punya. Jadi Silia bikin surat saja. Tapi kenapa mama nggak suka ya? Bek. Kata-kata itu membuat mamanya terpukul seperti pukulan keras yang tepat mengenai jantungnya. Lalu mamanya terduduk dengan tubuh lemas. Dipeluknya putrinya sematawayang itu dengan sangat erat sambil berkata, maafkan ya sayang, tadi mama belum bilang terima kasih ya sama kamu. Nggak apa-apa kok mama, jawabnya sambil tersenyum manis. Kemudian Sila cepat-cepat memasukkan surat itu ke tas kerja mamanya supaya dapat dibaca kapan saja mamanya mau. Sebenarnya isi suratnya sangat sederhana. I love you, Mom. Tetapi itu memberi arti yang sangat dalam bagi mamanya. Tuhan, aku hampir saja mengecewakan Silia, anakku sematawayang, gumam mamanya dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari ilustrasi sederhana ini? Beban kerja, kesibukan, pencapaian karir,
dan rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan materi keluarga membuat banyak orang mengabaikan masalah penting lainnya yang perlu mereka perhatikan seperti kebutuhan rohani dan membangun hubungan dalam keluarga. Banyak orang yang lupa bahwa anak-anak membutuhkan perhatian mereka. Bahwa orang tua yang sudah pensiun dan sudah renta butuh sapaan melalui telepon atau dikunjungi dan menyapa mereka. Kita perlu secara berkesinambungan membangun jembatan itu atau menunjukkan apa yang sedang digumuli oleh kakak adik-adik kita dalam permasalahan kehidupan mereka. Kita harus jadi jembatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kesibukan untuk mencari materi, mencuri banyak hal berharga lainnya dari hidup kita ini, seperti di atas tadi. Jangan menjadi suami atau istri yang hanya ingin mengatakan mencintai istrinya atau mencintai suaminya, namun tak kunjung menyatakannya hingga sang istri atau suami sudah tidak ada lagi di sisinya. Jangan menjadi anak yang ingin merasakan hangatnya pelukan kasih ayah atau pelukan kasih ibu, tetapi malu untuk menyatakannya hingga pada suatu hari sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memeluk sang ayah atau memeluk sang ibu yang terbujur kaku di peti mati dan sisanya hanya penyesalan seumur hidupmu. Jangan menjadi orang tua yang hanya ingin bermain dengan anak, tetapi tanpa terasa waktu sudah membuat anak-anak itu sudah menjadi dewasa dan menjadi seorang ayah dan ibu, dan kamu tidak dapat lagi menyatakan kasihmu dalam bentuk nyata. Nyatakanlah cinta kasih kepada orang yang kita kasihi manakala masih ada kesempatan dalam hidup ini. Lakukanlah. Mari. Memang hal ini tidak mudah. Dan banyak sekali orang terlena hingga kalah. Hingga tidak mampu menyatakan kasihnya kepada orang yang dia kasihi. Kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada pasangannya. Karena dilanda dengan kesibukan-kesibukan dunia ini. Kita berdoa minta kekuatan buat Tuhan. Untuk kita dimampukan. Mempunyai kekuatan. Menjadi jembatan. Mampu memperhatikan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau membangun keseimbangan yang harmonis antara keluarga, yang harmonis antara pekerjaan, dan yang harmonis antara pelayananku. Aku mohon Tuhan, mampukan aku. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Semua orang senang mendapat pernyataan cinta, karena semua orang butuh cinta yang memberi rasa berharga. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat melakukan kasih-Mu, jangan tunda, mumpung masih ada kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.